Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Elektropro. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung rangkaian seri paralel solar panel yang lebih detail dari video yang telah kita upload dahulu dengan judul rangkaian solar panel yang optimal. Pada video sebelumnya kita hanya menjelaskan secara garis besar bagaimana membuat rangkaian seri paralel dari solar panel dan hanya menentukan besaran akhir arus yang mengalir dan besarnya tegangan di node terakhir yang masuk di instalasi SCC. Nah, kali ini kita akan menjelaskan berapa besaran arus dan tegangan di masing-masing node dari gambar rangkaian seri paralel yang kita buat, sampai bagaimana akan kita buktikan apakah teori atau hitungan kita ini nanti benar atau tidak, dengan cara mengukur besaran arus yang mengalir di ampere atau di monitoring ampere di inverter. Nah, kita hanya mengukur besar arus terakhir, besar paling akhir pada saat tengah hari ya, pada saat siang hari, yaitu kira-kira pukul 11 sampai 12 itu berapa arus yang mengalir. Nah, perkiraan kalau terik matahari maka arus itu akan mencapai sesuai dengan hitungan kita ya. Selamat menikmati video kami. Tolong bantu subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Nah, rekan-rekan semua, pada bagian pertama ini adalah ada dua komponen atau dua PV dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang PV pertama ini kapasitasnya adalah 190 watt peak, kemudian arus nominalnya adalah 10,11 ampere, kemudian tegangannya adalah maksimal atau tegangan maksimal adalah 18,8. Nah, ini terdiri dari dua yang kita rangkai secara seri ya. Pada bagian ini, pada outputnya adalah node-nya adalah di sini ya. Node di sini ini akan mempunyai tegangan karena ini kita pasang secara paralel, kita pasang secara seri, maka keluarnya adalah tegangan PV1 ditambah dengan tegangan PV2, yaitu 18,8 volt ditambah 18,8 volt, sehingga output keluaran tegangannya adalah 37,6 volt. Sedangkan ampere, karena ini kita pasang secara seri, maka ampernya adalah sama, I1 PV1 dan I PV2, yaitu sebesar 10,11 ampere. Ini pada bagian pertama rangkaian kita buat secara seri. Nah, kemudian yang kedua itu pada bagian ini. Jadi bagian kedua ini adalah rangkaian PV dengan spesifikasi sebagai berikut. Pada PV1 itu dengan kapasitas 100 WP, tegangan maksimalnya adalah 17,8, kemudian ampernya adalah 5,62 ampere. Ini dua ini dengan merek yang sama ya, tetapi tidak akan saya sebutkan mereknya, hanya spesifikasinya saja. Nah, di bagian kedua ini adalah kita buat secara paralel ya.
paralel, sehingga pada node keluaran node ini adalah tegangan, karena kita pasang secara paralel maka tegangannya adalah sama, yaitu 17,8 volt. Sedangkan ampernya karena pasang secara paralel maka ampere antara PV1 dan PV2 adalah kumulatifnya, atau artinya ditambah. Jadi 5,62 ampere ditambah dengan 5,62 ampere sehingga menjadi 11,24. Nah, kenapa di sini tidak kita paralel seri saja? Nah, begini Bapak Ibu. Jadi pada rangkaian seri paralel PV itu adalah agar mencapai tegangan atau output daya yang maksimal atau yang optimal itu, maka rangkaian yang seri ini adalah agar ampernya, yang terutama ampernya di seri itu ampernya supaya sama atau mendekati sama paling tidak ya. Nah, kalau di PV yang di bagian satu itu karena ampernya sudah 10,11 dan yang ini karena 5,6, yang setiap masing-masing PV 5,62, maka agar mencapai optimal daya maka ampernya kita buat sama sehingga kita pasang secara paralel. Jadi hasil dari ampere dari rangkaian ini di PV1 tetap 10,11 ampere, PV2 mengalirnya tetap 10,11 ampere, dan PV3 adalah menjadi 11,2 ampere sehingga mendekati sama ya. Jadi pada rangkaian ini karena PV di bagian 1 dan PV ini kita seri, sehingga akan menghasilkan outputnya adalah di sini adalah tegangan adalah minimal 5,54 karena 18 ditambah 18,8 ditambah 17,8, jadi hasilnya adalah kira-kira hampir mendekati 55,40. Sedangkan ampere adalah akan mengalir ampere yang terkecil, jadi terkecil sehingga ampernya adalah ampere yang di sini jadi 10,11 ampere. Nah, titik kritisnya kenapa kita buat di sini adalah paralel supaya arusnya mendekati sama dari masing-masing PV ini ya. Karena apa? Kalau di bagian kedua ini kita pasang secara paralel, maka arus yang mengalir kalau kita pasang secara seri, maka arus yang mengalir adalah arus yang paling kecil. Jadi di titik node ini akan mengalir arus hanya 5,62 ampere sehingga akan terjadi rugi daya yang sangat besar ya, karena di bagian pertama ini tidak akan maksimal bisa mengeluarkan arus 10 ampere meskipun tegangan 3,7 ampernya hanya mengalir sekitar 5,62 ampere ya. Jadi terjadi rugian yang sangat besar. Ini titik kritisnya adalah di sini. Ampernya semua supaya dibuat hampir sama. Nah, kalau beli pun di sini juga harus dua ya, tidak boleh satu. Kalau satu ampernya nanti hanya 5,62 ya. Begitu juga di bagian ketiga. Kalau bagian ketiga ini antara bagian 1 dan bagian 2 ini hampir mirip, tetapi hanya speknya sedikit berbeda. Kalau di sini dayanya solar panel itu 200 watt peak, kalau di atas tadi hanya 190, karena ini memang beda merek, kemudian pembeliannya juga tidak sama karena nyicil satu-satu ya, nyicil satu-satu. Ini beli satu sampai terkumpul seperti ini. Kemudian kita rangkai instalasinya, kita pasang seperti ini. Nah, pada bagian ketiga ini arus PV nya ada 200 WP,
ampernya 10,97 ampere, tegangan masing-masing PV adalah 18,24. Nah, setelah kita rangkai secara di sini tidak secara seri ya, akan menghasilkan note atau keluarannya adalah V. Karena kita rangkai secara seri, maka tegangannya adalah 2 kali lipatnya atau 2 kalinya ya. 18,24 ditambah 18,24 menjadi 36,48. Sedangkan ampernya adalah ampernya, karena ini mereknya sama, tipenya sama, sehingga menjadi hanya 10,97 karena kita pasang seri ya, 97. Kemudian pada bagian keempat ya, pada bagian keempat itu sama dengan spesifikasi yang di bagian kedua ini, dimana pada bagian keempat ini kita pasang secara paralel juga. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar ampernya itu mendekati ampere yang ada di PV bagian ketiga ini, sehingga arus yang mengalir nanti juga akan maksimal ya, karena kita sedang paralel, sehingga arus yang di keluaran ini adalah 10,97 ya. 2 kali lipatnya ini 5,62 ditambah 5,62 itu menjadi 11,24. Sedangkan tegangannya tetap karena kita pasang secara paralel 7,8 di outputnya di bagian keempat ini. Nah, antara bagian pertama bagian kedua ini adalah satu jalur, kemudian bagian 3 dan 4 ini juga satu jalur yang kita pasang seri paralel, kemudian kita gabungkan menjadi paralel ya, paralel, sehingga tegangannya yang keluar adalah sama, yaitu kira-kira ya 5 antara ini 37,6 ditambah 17,8 itu menjadi 55,4. Ini note yang ada di bagian atas. Kemudian yang di bawah itu juga mirip, 36,48 ditambah 17,8 menjadi 54,28 ya. Nah, ini dari keempat bagian ini setelah kita pasang secara kemudian kita gabungkan di sini secara paralel, sehingga karena paralel maka tegangannya sama 55 sekitar 54,84 atau 55,40 lah nanti ya, biasanya kalau tegangannya ya tegangan maksimal lah yang lebih besar ya, karena kita paralel. Sedangkan ampernya karena kita paralel maka ampernya adalah gabungan antara bagian 12 ditambah bagian 34 itu menjadi 10,11 ditambah 10,97 sehingga menghasilkan tegangan 22,21 ya. Kemudian tegangannya adalah 54,84 lah, itu gabungan karena antara V1 dan V2 ini ya. Nih. Nah, tegangan yang keluar dari sistem paralel yang sudah kita gabung instalasinya ini masuk kepada inverter dengan spesifikasi inverter 2400 VA dengan kapasitas SCC-nya adalah 600 ya, 60 ampere ya, sehingga apabila berikut ini adalah monitoring yang kita ambil pada saat jam 11 kira-kira jam 11-an siang dengan terik yang cukup lumayan, dan pada monitor di inverter ini terlihat bahwa PV itu mengeluarkan atau mendapatkan arus sebesar 21 ampere. Sedangkan pada inverter ini ada sumber dari AC, bahwa sumber AC ini adalah 0, sehingga total pada saat ini hanya sumber dari PV yaitu sebesar 21 ampere dengan tegangan 48 volt, karena pada inverter ini kita setting dengan mode OSO. OSO itu artinya hanya sumber dari solar panel. Nah, ini membuktikan bahwa
teori yang kita jelaskan di depan tadi, di dalam video tadi, bahwa ampere itu kira-kira secara teori itu adalah 22 ampere ya. Nah, ini dengan pengukuran ini kita membuktikan bahwa teori yang kita sampaikan tadi benar, bahwa rangkaian tadi akan mencapai nilai sekitar 22 ampere. Nah, ini tercatat, terbukti bahwa ampere yang mengalir adalah 21 ampere. Demikian Bapak Ibu penjelasan kami tentang rangkaian sari paralel dan bukti dari teori yang kita jelaskan tadi. Demikian.